Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniawati dengan NIM C0C021004 dari kelas 4B D3 Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai perseroan terbatas atau PT. Adapun daftar isinya yaitu yang pertama ada pengertian PT serta ciri-cirinya, yang kedua ada dasar hukum PT, yang ketiga ada jenis PT, dan yang keempat ada bentuk perseroan terbatas ditinjau dari keikutsertaan pemerintah. Yang pertama kita bahas pengertian PT serta ciri-cirinya. Yang pertama ada pengertian PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Adapun ciri-ciri PT itu menurut Mas Ritogan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia, ia menyebutkan bahwa ciri-ciri PT yang pertama didirikan untuk mencari keuntungan usaha, yang kedua pendiriannya diatur dalam undang-undang, yang ketiga memiliki fungsi ekonomi dan komersial, keempat memiliki modal perusahaan diperoleh dari obligasi dan saham yang dijual, kelima pemimpin utama PT adalah direksi, keenam PT tidak memperoleh fasilitas dari negara, yang ketujuh kekuasaan tertinggi di perusahaan tersebut pada rapat umum pemegang saham adalah RUPS. Yang selanjutnya setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang mereka tanam. Yang terakhir ada pemilik saham PT mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Yang kedua itu ada dasar hukum PT. Dasar hukum PT nomor 40 tahun 2007 tentang PT itu ada yang pertama pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu berisi perseroan punya nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditemukan dalam anggaran dasar. Yang kedua pasal 20 Undang-Undang 40 tahun 2007, yaitu perubahan anggaran dasar perseroan telah dinyatakan valid tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan kurator. Yang kedua, persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampirkan dalam permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri. Yang ketiga itu ada pasal 33 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang ketiga itu ada jenis-jenis PT. Umumnya ada 7 jenis PT. Yang pertama PT tertutup atau PT tertutup adalah jenis yang tidak melakukan kegiatan jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Biasanya modal mereka dapat dari kalangan tertentu saja yang sudah mengenal satu sama lain, misalnya seperti keluarga, kerabat, sahabat, dan semacamnya. Contoh dari PT terbuka itu Bakery Group, Sinar Mas Group, dan Salim Group. Yang kedua ada PT terbuka atau TBK. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang PT, jenis ini melakukan aktivitas penawaran saham dengan terbuka. Artinya, masyarakat bisa membeli sahamnya melalui pasar modal. Perusahaan ini sering disebut dengan PT yang sudah go public atau IPO, Initial Public Offering, contohnya Bank Sentral Asia, Telkom, dan sebagainya. Yang ketiga ada PT Publik. Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang PT, perseroan publik adalah jenis yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal, saham perseroan publik harus dimiliki minimal 300 orang dengan jumlah modal yang disetorkan sebanyak 3 juta rupiah. Yang kelima itu ada PT domestik. Seperti namanya, perseroan terbatas domestik adalah jenis yang sudah berdiri dan menjalankan segala operasinya di dalam negeri sehingga harus mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia. Yang keenam itu ada PT asing. Jenis ini adalah perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri atau dalam negeri.
atau di negaranya, alhasil mereka wajib mengikuti dan menjalankan segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. Yang ketujuh ada PT kosong. Persen terbatas kosong adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha dan izin lainnya tapi belum punya kegiatan dilaksanakan untuk kelangsungan perusahaan. Contoh jenis ini adalah Asian Biskuit, Adam Air, dan Semen Kupang. Yang keempat itu ada bentuk perseroan terbatas ditinjau dari keikutsertaan pemerintah. Yang pertama itu ada perseroan terbatas. Perseroan swasta. Perseroan terbatas swasta adalah suatu perseroan di mana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Yang kedua ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah suatu perseroan atau perusahaan di mana di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. BUMN ini di samping memiliki misi berbisnis, terdapat juga misi-misi pemerintah yang bersifat sosial. Jika badan usaha milik negara tersebut berbentuk perseroan, maka terdapat perusahaan yang demikian disebut dengan perusahaan terbatas perseroan. Jika BUMN tersebut memiliki kepentingan umum, produksi, distribusi, dan konsumsi, dan bergerak di bidang jasa vital atau public utilities, maka perusahaan yang dimiliki tersebut dengan perusahaan umum. Kepada badan usaha milik negara, di samping berlaku ketentuan dalam UU PT, juga berlaku peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan badan usaha milik negara. Yang ketiga itu badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha milik daerah merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dibuat dan dibentuk oleh pemerintah daerah atau kepala daerah dan DPRD untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pendapatan daerah. Namun prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam BUMD adalah yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.